Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengklaim mayoritas publik ingin pemilu ditunda. Klaim ini menurut Luhut diambil dari big data pemerintah terhadap 110 juta pengguna media sosial. Luhut menyebut ada 110 juta warga memiliki aspirasi pemilu 2024 ditunda. Hal ini dikatakan Luhut Jumat pekan lalu dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube. Pakar media sosial Ismail Fahmi meragukan klaim Luhut. Dari perilaku yang di Twitter yang jauh sekali, ya sangat sedikit, yang biasanya mereka itu paling cerewet soal politik, paling aktif bicara politik, itu persentasenya sangat kecil. Saya kira di Facebook juga sama, di Instagram juga sama, tidak akan mencapai katakan 50% lebih lah dari seluruh pengguna itu bicara soal ini. Jadi pertama kita ingin mendengar sebetulnya ya dari data klaim 100 juta itu, metodologinya seperti apa, datanya seperti apa, dibuka sehingga kita semua bisa tahu lah. Berbeda dengan pernyataan Luhut, hasil sejumlah survei nasional justru menunjukkan bahwa publik menolak penundaan pemilu. Dalam survei Litbang Kompas pada 7 hingga 12 Maret 2022, 62,3% setuju pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Hal senada juga tertera dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada September 2022. 82% responden setuju pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Gaduh soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara. Dalam harian Kompas 4 Maret lalu, Jokowi secara tegas menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang 1945. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Konstitusi memang telah mengatur penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan presiden. Artinya, pemilu tetap dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas terkait klaim Big Data 110 juta warga yang ingin pemilu ditunda. Sudah bersama saya Ismail Fahmi, analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit. Bung Ismail Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Dan juga Jazilul Fawaidy, anggota dari fraksi PKB. Selamat malam, Pak Jazilul. Sehat ya? Malam, sehat, Mbak Sofi. Bung Ismail, saya ke Pak Jazilul lebih dulu ya. Jadi ini sumbernya dari mana sih? Pak Luhut itu bisa bilang ada big data menyebutkan 110 juta warga itu setuju pemilu ditunda? Ya, tentu saya tidak tahu persis dari mana sumbernya, karena kan Pak Luhut bukan menteri yang membidangi big data gitu. Tetapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu bisa membantu kami PKB untuk meyakinkan kepada rakyat gitu. Karena PKB mengusulkan penundaan pemilu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga tahu bahwa big data selama ini jarang dipakai untuk dijadikan referensi khusus untuk kepentingan politik. Big data sering dipakai untuk kepentingan bisnis, kesehatan, wisata. Kali ini big data ini kemudian mencuat karena ini dijadikan rujukan ketika muncul wacana penundaan pemilu. Okay. Artinya kami PKB itu aware dengan big data. Oleh sebab itu kami juga terus mencari dan mengkaji apakah big data ini bisa dijadikan pijakan ketika pengambilan keputusan politik. Karena selama ini nggak ada. Keputusan politik seringkali didasarkan kepada survei, utamanya kalau pilkada atau pilpres. Nah, ini kemudian muncul wacana baru di mana big data ini kemudian dijadikan salah satu pertimbangan. Sekali lagi, salah satu pertimbangan untuk digunakan pada keperluan politik. Nah, bagi PKB ini sangat terbuka. Okay. Karena apa? Karena big data itu perbincangan yang besar di ruang media sosial. Baik, Pak Jazilul, begini, saya paham bahwa apa yang disampaikan Pak Luhut itu pasti akan jadi amunisi yang menurut PKB cukup kuat untuk mendukung apa yang selama ini disampaikan oleh PKB. Tapi di sisi lain, apakah PKB tidak mengkritisi apa yang disampaikan oleh Pak Luhut? Karena kalau betul ada 110 juta akun yang mendukung penundaan pemilu, peserta
pemilih kita pada pemilu terakhir saja itu nggak sampai 120 juta, Pak. Dan itu jelas tidak semuanya milih Pak Jokowi. Jadi apakah data dari Pak Luhut itu oleh PKB tidak dikritisi? Tentu kami akan mengkritisi ya. Tetapi itu kan hanya salah satu bagian pertimbangan yang akan kami lakukan, tidak satu-satunya. Yang paling kita lakukan sebagai ukuran adalah suara publik yang real. Kehendak publik yang kuat. Itu menurut saya itu biasanya termonitor dan terlihat dari bukan hanya big data, jadi perbincangan yang ada di publik, gerakan yang ada di masyarakat gitu. Nah, termasuk juga lembaga survei yang ada. Kami sadar bahwa wacana penundaan pemilu hari ini itu memang belum terlalu dominan. Tapi nggak ada masalah. Karena politik itu kan dinamis, survei juga dinamis. Nah, oleh sebab itu bagi PKB, apa yang disampaikan terkait dengan wacana penundaan pemilu itu bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan mampu memberikan pencerdasan juga kepada publik. Oke, ini dibilang sebagai dinamika demokrasi, tapi apakah betul big data yang dibawa-bawa oleh Pak Luhut ini betul-betul mencerminkan kondisi real masyarakat? Saya beralih ke Bung Ismail Fahmi. Ini saya bagi dulu ya beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, sebelum kita bahas soal big data yang diklaim oleh Pak Luhut, saya mau tanya dulu, Bung Ismail. Kalau kemudian Pak Luhut membawa-bawa big data, apakah sudah tepat ketika rekaman yang diambil dari percakapan media sosial, hanya media sosial, itu dianggap sebagai big data? Benar, sebetulnya big data itu adalah salah satu jenis data yang ukurannya sangat besar, volumenya, pertambahannya, dan beberapa aspek itu sangat besar lah, sehingga kita nggak bisa olah dengan mudah. Dan media sosial itu sangat tinggi, percakapan di Twitter, Facebook, Instagram, YouTube itu sangat besar, sehingga untuk mengolahnya nggak bisa kita menggunakan satu laptop lah misalnya gitu ya. Jadi biasanya kita menggunakan rangkaian banyak komputer. Biasanya ukurannya seperti itu ya, untuk sebagai gambaran buat orang awam ya. Dan kalau kita katakan ya, proses pengumpulan data dari percakapan publik di media sosial itu ada proses big data, itu bisa benar. Oke. Nah, tapi ketika Pak Luhut mengklaim ada 110 juta akun yang dalam percakapannya menunjukkan setuju penundaan pemilu, apa yang bisa Anda sampaikan? Nah, ketika ada klaim sekitar 100 juta sebelumnya dari Caimin, kemudian 110 juta, saya langsung berpikir gitu, jumlah pengguna media sosial kita berapa, kemudian kapan data itu dikumpulkan. Percakapan tentang penundaan saja itu baru aktif itu sekitar sebulan terakhir lah katakannya. Dan kalau seandainya itu sebelum-sebelumnya itu sangat sedikit. Dan persis yang disampaikan oleh Pak Jazilul, isu tentang pemilu, kemudian penundaan pemilu ini belum dominan. Dan belum dominannya ini membuat percakapan publik juga nggak besar. Dan sementara kalau kita bicara soal jumlah netizen, 1 juta jumlah netizen yang bicara itu sudah sangat besar. Ya. Kemudian kita lihat. Sebentar. Jadi 1 juta ya, bukan 110 juta ya? Bukan, 1 juta netizen saja yang bercakap itu sudah sangat besar untuk sebuah topik. Nah, kemudian kita lihat ya, saya langsung kemudian lihat data dari waktu isu muncul minggu lalu, saya ambil beberapa minggu ke belakang, dari Twitter saja dulu misalnya, itu hanya sekitar 10.000 akun yang terdata di data saya, atau mungkin kalau dibuat panjang, periode panjang ini saya dapat sekitar 35.000. Jadi masih sangat sedikit. Kalau itu dipersentase ke jumlah pengguna Twitter, sekitar 18 juta aja, 0,05%, sangat sedikit. Oke, ambil kemudian Facebook ya. Ini tadi nggak sampai 1%. Facebook itu ada sekitar 140 juta tahun lalu. Ya, ambil aja misalnya 1% juga, ya, atau mungkin 2% atau 10% ya, misalnya itu sudah sangat besar bicara soal isu pemilu ya yang tidak populer tadi. Itu juga nggak sampai 1 juta. Gitu. Jadi ini adalah dari jumlah data saja yang menjadi pertanyaan. Belum lagi kemudian kita lihat dari netizen yang bicara itu apakah manusia betulan, apakah itu ada robot atau buzzers. Jadi biasanya saya pisahkan itu. Kalau seandainya yang bicara adalah buzzer, saya nggak bisa bilang bahwa ini aspirasi publik. Ini adalah buzzers yang bicara, mereka sedang memanipulasi opini publik gitu. Tapi kalau ingin mendapatkan apakah ini benar-benar percakapan netizen, percakapan publik, saya lihat tuh akun itu harus natural, ya, sifatnya natural. Nah, oke. Kemudian untuk verifikasi,
Karena saya dapatkan ya mayoritas dari data yang terkumpul, yang 10.000 sampai 20.000 itu menolak. Saya lihat akun-akun real, tokoh-tokoh yang kemudian menjadi subjek perbicaraan. Mereka berpendapat di media online, kemudian diamplifikasi oleh netizen di media sosial. Hasilnya saya dapatkan ya data per 3 hari yang lalu, 58 tokoh berbicara, 77% menolak gitu. Ini dari tokoh-tokoh besar. Dan kemudian mereka mengisi, menghiasi media sosial dan kemudian media online. Hasilnya senada. Nah, kalau kemudian kita bandingkan lagi tadi, klaim 110 juta tadi, mestinya dibandingkan dengan hasil survei juga sejalan kan. Ya, temuan kami dari media big data, media sosial dengan survei sejalan di situ bahwa mayoritas itu masih menolak. Oke, survei yang dimaksud oleh Bung Ismail Fahmi tentu adalah survei-survei yang dilakukan beberapa lembaga survei. Kita lihat lagi, tadi sudah Anda lihat saudara survei yang dikeluarkan oleh LSI dan juga SMRC. LSI ini menunjukkan bahwa sekitar 67% responden 62% responden setuju pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024. Dan 82% dari SMRC ini setuju pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024. Dan hari ini kita juga melihat ada survei yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas sama mayoritas menunjukkan bahwa responden itu setuju pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024. Jadi Pak Jazilul, publik yang Anda maksud ini publik siapa? Publik yang mana Pak Jazilul? Ya tentu itu kan di lembaga survei yang ada kita jadikan juga bagian dari pertimbangan. Tetapi hasil survei itu kan temporer. Jadi ada periode waktu gitu. Nah kami dapat percaya memang hari ini suara penundaan pemilu belum terlalu kuat. Tetapi apakah ke depan itu juga tidak makin menguat kan belum tentu. Karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh PKB ini adalah bagian untuk juga memberikan pemahaman politik kepada publik. Ternyata konstitusi kita gitu terkait penundaan itu memang belum diatur. Baik, Pak Jazilul begini, dari jawaban Anda saya melihat bahwa Anda mengandaikan begitu dalam jangka waktu ke depan bisa jadi kondisinya berubah. Sementara pertanyaan saya adalah saat ini, ketika PKB bilang bahwa ini adalah aspirasi publik, jadi sebenarnya publik yang mana? Kenapa bisa PKB itu menyatakan satu hal sementara 3 survei yang cukup kredibel di Indonesia sama sekali memiliki hasil yang berbeda? Ya, saya tidak mengatakan bahwa lembaga survei yang tadi tidak kredibel gitu. Tetapi yang ditangkap oleh PKB suara yang minor itu kan nggak ada masalah. Kita menyuarakan sesuatu yang masih kecil. Namanya juga menyuarakan. Nah maksud saya apa? Itu tanpa kemudian kita melihat bahwa kita bertolak belakang dengan survei atau opini publik. Saya sampaikan kalau itu hasil survei itu tentu temporer gitu. Nah makanya ada lagi yang menyampaikan soal big data. Nah kalau big data tentu kan kita juga harus tahu datanya itu real time apa enggak. Nah makanya bahwa usul penundaan pemilu ini tidak semata-mata berdasar hanya kepada survei, kepada big data, karena pada ujungnya yang memutuskan itu kehendak rakyat, yang mekanismenya diatur melalui undang-undang, melalui konstitusi, gitu maksud saya. Pak Jazilul, tadi ketika Anda bilang bahwa memang saat ini aspirasi untuk penundaan pemilu itu masih minor, artinya ini sebenarnya ada kontradiksi dong dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut bahwa ada 110 juta akun yang bilang mau penundaan pemilu. Kalau dari hasil survei, saya berpatokan kepada hasil survei. Kalau big data yang disampaikan oleh Pak Luhut, ya mudah-mudahan Pak Luhut juga menyampaikan kepada kami supaya kami bisa mencerna secara baik. Artinya apa? Kami tidak bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu tidak valid. Atau kita mengatakan bahwa itu valid. Gitu. Nah oleh sebab itu semuanya harus diverifikasi. Dan posisi PKB itu kan mendalami semua masukan yang ada, pergerakan yang ada, opini yang ada gitu. Nah usulan PKB ini Mbak Sofi itu tidak patok bangkrong. Pokoknya enggak. Kita juga mendengar PKB ini juga partai yang lahir di era reformasi, yang juga menjunjung tinggi demokrasi gitu.
Baik, Bung Ismail Fahmi, ada yang bisa Anda sampaikan soal apa yang disampaikan oleh Pak Jazilul ini? Karena menurut saya pribadi ada kontradiksi ya antara hasil survei dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Ya benar, tadi kalau dari penjelasan Pak Jazilul adalah beliau menyadari suaranya masih minoritas sekarang lah, suara untuk perpanjangan masa jabatan dan seterusnya. Sementara klaim di Big Data malah menunjukkan sebaliknya, yang disampaikan sebelumnya bahwa ini malah mayoritas kan. Nah ini satu kontradiksi. Tapi yang kedua, saya tertarik dengan pernyataan Pak Jazilul dan saya sangat mendukung, yaitu PKB akan melakukan verifikasi, akan menguji lagi data yang selama ini didapat ya terkait dengan 100 juta itu hasilnya akan seperti apa. Dan saya sendiri dari akademisi lah kayak gitu, saya melihat ini kesempatan yang sangat bagus ketika partai mulai melihat big data. Saya lihat niatnya menggunakan big data untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, dan ini disampaikan secara publik. Nah, terlepas dari yang sekarang ini soal pemilu dan perpanjangan atau penundaan pemilu, saya harap ke depan mudah-mudahan ini menjadi satu tradisi, tapi dengan cara yang benar gitu nantinya. Metodologinya lebih jelas, sehingga apa? Karena big data itu sebetulnya secara saintifik itu gampang ya. Asal metodologinya jelas, kata kunci yang dipakai apa, periodenya berapa lama, kanalnya mana saja, dan hasilnya seperti apa, sehingga akademisi lain bisa nyoba itu. Bung Ismail, karena Anda ngomongin soal metodologi, saya jadi penasaran. Apakah Anda mungkin bisa menebak-nebak? Karena kita belum dikasih tahu nih, metodologi apa yang dipakai oleh Pak Luhut sehingga keluar angka 110 juta, dan juga metodologi apa yang dipakai Caimin kemarin ketika mengeluarkan sekitar 60 dari 100 juta akun di media sosial katanya. Ketika saya mendengar angka itu, dugaan saya tuh sebetulnya begini. Angka 110 juta itu adalah angka jumlah total netizen ya. Tapi bukan netizen yang aktif ikut berbicara, itu jauh lebih sedikit. Mungkin maksudnya adalah dari total netizen sekian, kemudian dilakukan pengumpulan data, nah nanti didapatnya itu harusnya lebih sedikit. Saya kira tuh awalnya itu adalah salah membaca saja, gitu. Awal itu dugaan saya di awal. Jadi yang dimaksud adalah jumlah netizen, tapi di sini ada jumlah netizen yang ikut berbicara soal pemilu. Tapi yang pasti saya kurang tahu, saya nggak tahu, dan makanya di sini akan sangat bagus. Kalau di lembaga survei kan ada asosiasi ya, semacam asosiasi, sehingga mereka bisa share metodologinya seperti apa, sangat jelas bisa dipertanggungjawabkan. Nah untuk big data ini memang belum ada, dan kalau seandainya itu bisa dilakukan akan sangat bagus juga. Sehingga sebenarnya banyak ya lembaga yang bisa melakukan analisis big data terkait percakapan di media sosial, sehingga kita bisa menggunakan alat ukur yang sama untuk menghasilkan kesimpulan yang bisa comparable itu. Oke, saya mau minta tanggapan Pak Jazilul. Kalau misalkan dari metodologinya Pak Luhut sama-sama kita belum tahu, bagaimana dengan metodologinya Caimin, Pak Jazilul? Saya sendiri belum tahu persis metodologi yang digunakan juga oleh Gus Muhaimin ya, karena PKB juga baru memulai untuk menggunakan analisis big data untuk kepentingan pengambilan keputusan. Dan terus terang di kantor DPP PKB ini sedang juga baru memulai untuk menggunakan data analisis big data ini untuk setiap pengambilan keputusan gitu. Nah, apakah soal validitas atau belumnya namanya juga baru kita memulainya, tetapi kami dapat mempertanggungjawabkan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin itu bagian yang ditangkap dari aspirasi masyarakat. Itu disampaikan oleh Pak Muhaimin. Oke, Bung Ismail terakhir, karena waktu kita tidak terlalu panjang, saya ingin menyampaikan pertanyaan terakhir untuk Anda. Begini, kalau selama ini Anda jadi analis, seluruh percakapan internet khususnya yang ada di media sosial, apakah mungkin bahwa ketika kita melihat hasil survei itu mayoritas masyarakat tidak mau ada penundaan pemilu, tapi di sisi lain para elit politik ini terus menggaungkan, kemudian menyeret-nyeret netizen di dalamnya, jangan-jangan memang ini bisa jadi salah satu strategi untuk memperpanjang usia wacana percakapan ini, sehingga akan ada ketemu momentumnya dan bisa menemukan traksi ketika nanti di tengah jalan menuju 2024. Untuk yang itu saya mungkin nggak bisa menilai ya, tapi saya bisa ceritakan satu hal itu. Berdasarkan survei itu kan banyak publik itu mendapatkan informasi dari media sosial untuk menentukan pilihan politiknya itu hanya 10% kan. Impact dari media sosial hanya 10%. Mas Burhanuddin Muhtadi, Mas Henry Satrio itu dan lain-lain menyatakan seperti itu. 70% publik itu mendapatkan informasi untuk menentukan pilihan itu dari televisi ya.
Nah, tapi dalam berbagai macam peristiwa yang sangat viral, itu sering sekali televisi, media-media mainstream mendapatkan asupan narasi dan informasi dari media sosial. Nah, ini yang saya lihat sering sekali media sosial dipakai sebagai alat untuk memanipulasi opini publik. Ini secara umum ya. Lewat buzzer, lewat isu yang belum besar itu mulai dimunculkan, lama-lama makin besar. Sesuatu yang tadinya katakan tabu lah untuk membuat periode presiden dari tiga periode misalnya, atau diperpanjang lebih dari 5 tahun, tadinya tabu karena dibiasakan terus-menerus muncul di televisi, publik pun akhirnya melihat, oh ya sepertinya mungkin. Jadi dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah benefit of the doubt gitu. Istilahnya keraguan-raguan itu kalau terus-menerus bisa jadi, oh jangan-jangan benar, jangan-jangan memang boleh seperti ini. Nah, ini bisa terjadi dan ini banyak sekali di dalam fenomena komputasional propaganda. Ya. Media sosial dipakai untuk memanipulasi opini publik tadi. Baik, ini tentu apa yang disampaikan Bung Ismail Fahmi juga jadi kritik untuk kami para pekerja media khususnya televisi karena memang masih begitu tinggi pengaruhnya terhadap opini publik. Terima kasih Bung Ismail Fahmi, terima kasih Pak Jazilul. Sama-sama, Mbak. Selamat malam, assalamualaikum. Kita jumpa lagi lain waktu ya.